Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Gray Melvin Imantoro dengan NIM 2313004 dari kelas SIB 6A. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas topik yang berjudul menyeimbangkan efisiensi persediaan dan ketahanan rantai pasok dalam menghadapi risiko gangguan. Nah, dan materi yang saya integrasikan ini berasal dari pertemuan 3, yaitu mengenai sistem produksi, manajemen persediaan, just in time atau JIT, serta rantai pasok. Kemudian materi dari pertemuan 11 mengenai manajemen risiko dan ketahanan rantai pasok. Topik ini penting karena perusahaan tidak cukup hanya fokus mengurangi biaya. Perusahaan juga harus mampu melayani pelanggan ketika terjadi keterlambatan pasokan, perubahan permintaan, atau gangguan pada proses operasional. Kemudian ada juga tujuan dari kegiatan pada sore hari ini, yaitu yang pertama adalah untuk memahami hubungan antara sistem produksi, persediaan, JIT atau just in time, dan resiko rantai pasok. Selain itu, saya juga akan menjelaskan bahwa persediaan tidak hanya berhubungan dengan stok barang di gudang, tapi juga berpengaruh langsung terhadap kelancaran produksi dan kepuasan pelanggan. Melalui studi kasus sederhana, saya akan menunjukkan bagaimana perusahaan perlu menyeimbangkan efisiensi biaya dengan kesiapan menghadapi risiko. Dan pada akhir pembahasan, saya akan memberikan beberapa rekomendasi solusi yang dapat diterapkan untuk membuat rantai pasok menjadi lebih stabil dan tangguh. Nah, kemudian di sini ada peta hubungan materi. Dapat dilihat di sini ada hubungan antara seluruh materi yang akan dibahas. Proses dimulai dari permintaan pasar. Ketika pelanggan membutuhkan suatu produk, perusahaan perlu menyiapkan sistem produksi untuk memenuhi permintaan tersebut. Agar produksi dapat berjalan, perusahaan membutuhkan bahan baku yang dikelola melalui manajemen persediaan. Kemudian, perusahaan dapat menerapkan konsep just in time atau JIT untuk mengurangi persediaan yang berlebihan dan meningkatkan efisiensi. Namun, ketika perusahaan terlalu fokus pada efisiensi, muncul risiko rantai pasok. Misalnya bahan baku terlambat atau permintaan pelanggan tiba-tiba meningkat. Karena itu, perusahaan perlu memiliki strategi ketahanan atau resilience. Jadi, inti hubungan materi ini yaitu untuk memastikan bahwa efisiensi harus tetap diseimbangkan dengan kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai gangguan yang bisa ditebak atau tidak bisa ditebak. Kita masuk ke materi pertama, yaitu sistem produksi dan persediaan. Pertama, kita akan membahas tentang sistem produksi. Sistem produksi adalah proses ketika perusahaan mengubah berbagai input menjadi produk atau jasa yang memiliki nilai tambah. Nah, input tersebut bisa berupa bahan baku, tenaga kerja, mesin, modal, teknologi, dan informasi. Sebagai contoh, pada usaha roti, bahan seperti tepung, telur, gula, dan mentega merupakan input. Kemudian bahan tersebut diolah menggunakan tenaga kerja dan peralatan seperti oven, dan yang hasil akhirnya adalah roti itu tadi, yang siap dijual atau diedarkan kepada pelanggan. Agar proses tersebut berjalan dengan baik, perusahaan harus memastikan bahwa bahan baku tersedia dalam jumlah yang cukup. Nah, disinilah manajemen persediaan itu berperan, karena tanpa bahan baku yang tersedia, proses produksi dapat berhenti. Kemudian yang kelima, ini ada materi lanjutan yaitu manajemen persediaan dan just in time. Manajemen persediaan pada dasarnya adalah usaha untuk menentukan jumlah stok yang tepat. Jika persediaan terlalu banyak, perusahaan harus menanggung biaya penyimpanan, kemudian ada risiko barang rusak, kadaluarsa, serta modal yang tertahan di gudang. Nah, tapi sebaliknya kalau persediaan terlalu sedikit, perusahaan dapat mengalami kehabisan stok atau stock out. Ketika stock out terjadi, proses produksi dapat terganggu dan pelanggan mungkin tidak mendapatkan produk yang mereka butuhkan. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah just in time atau JIT. Konsep JIT ini berarti bahan atau produk tersedia dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat. Tujuannya adalah mengurangi pemborosan dan biaya persediaan. Namun, just in time ini membutuhkan pemasok yang andal,
pengiriman yang tepat waktu, serta informasi yang akurat. Jika salah satu saja ada bagian yang terganggu, perusahaan dapat mengalami kekurangan bahan baku. Kemudian materi kedua kita ada risiko dalam rantai pasok. Nah, di materi ini kita akan membahas tentang risiko-risiko yang ada di rantai pasok. Nah, risiko dari rantai pasok ini yaitu bisa diartikan sebagai segala kemungkinan gangguan yang dapat menghambat aliran barang, informasi maupun uang dari pemasok sampai kepada pelanggan. Risiko pertama yaitu risiko dari hulu atau pemasok. Nah, contohnya itu seperti misal pengiriman bahan baku terlambat atau kualitas bahan tidak sesuai, atau perusahaan terlalu bergantung pada satu pemasok. Nah, itu akan menghambat tadi itu pergerakan dari rantai pasok. Kemudian yang kedua ada resiko dari proses internal perusahaan. Contohnya misal mesin rusak atau produksi terlambat atau tenaga kerja kurang. Nah, jadi kalau misalnya hal tersebut terjadi, biasanya kualitas dari produk bisa tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian resiko ketiga berasal dari hilir atau permintaan pasar. Misalnya tiba-tiba terjadi lonjakan permintaan, perubahan tren pelanggan, atau hasil ramalan yang tidak akurat. Jadi risiko rantai pasok tidak hanya berasal dari luar perusahaan, tetapi juga dapat muncul dari proses internal dan perubahan pasar. Kemudian ada juga ketahanan rantai pasok. Nah, untuk menghadapi risiko-risiko yang tadi dijelaskan, perusahaan juga perlu membangun ketahanan rantai pasok atau supply chain resilience. Efisiensi dan ketahanan sebenarnya memiliki hubungan yang cukup kompleks. Contohnya jika perusahaan sangat fokus pada efisiensi, biasanya persediaan yang dibuat itu sangat rendah dan pemasok dipilih sesedikit mungkin agar biayanya lebih murah. Nah, tapi kondisi tersebut bisa membuat perusahaan lebih rentan ketika terjadi gangguan. Sebaliknya, perusahaan yang ingin tahan terhadap gangguan biasanya menyiapkan safety stock, memiliki lebih dari satu pemasok, kemudian punya banyak komunikasi yang lebih baik dengan mitra dari rantai pasok tersebut. Nah, biasanya memang strategi ini lebih memakan biaya yang tinggi dibanding yang pertama tadi. Tapi strategi ini dapat mencegah kerugian yang lebih besar ketika terjadi keterlambatan pasokan, kekurangan barang, atau gangguan produksi. Kemudian di sini ada integrasi materi, integrasi dari sistem produksi, persediaan, JIT, dan risiko. Nah, ini di sini ada ilustrasi yang menunjukkan integrasi proses secara menyeluruh. Proses ini dimulai dari permintaan pelanggan, yang kemudian berlanjut ke informasi dari permintaan tersebut digunakan perusahaan untuk merencanakan proses produksi tersebut. Setelah itu, perusahaan melakukan pengadaan bahan baku dari pemasok. Bahan yang sudah diperoleh akan dikelola melalui persediaan dan safety stock sebelum masuk ke proses produksi. Produk yang sudah selesai kemudian didistribusikan kepada pelanggan. Setelah pelanggan menerima produk tersebut, perusahaan juga perlu mendapatkan umpan balik dari pelanggan, misalnya terkait jumlah permintaan atau kualitas produk atau ketepatan dari pengiriman produk tersebut. Dari sini dapat dilihat bahwa just in time memang membantu perusahaan menjadi lebih efisien. Tetapi just in time juga tidak boleh diterapkan secara kaku. Perusahaan tetap perlu safety stock dan pengelolaan risiko agar operasional tidak terganggu ketika pasokan terlambat atau permintaan berubah. Nah, di sini ada studi kasus untuk memahami penerapan dari materi tadi. Jadi, untuk memahami penerapannya, saya menggunakan studi kasus sebuah kedai kopi. Kedai kopi ini menerapkan persediaan rendah untuk bahan utama seperti biji kopi, susu, gula, dan juga kemasan. Tujuannya adalah agar biaya persediaan tidak terlalu tinggi dan bahan tidak terlalu lama disimpan. Namun, suatu saat pemasok terlambat mengirimkan bahan selama beberapa hari akibat gangguan distribusi. Nah, akibatnya itu stok susu dan biji kopi habis.
beberapa menu tidak bisa dijual. Pelanggan banyak pelanggan yang memilih untuk membatalkan pesanannya saja. Jadi penjualannya menurun dan sebagian pelanggan mulai memilih kedai lain. Masalah utama pada kasus ini adalah kedai terlalu bergantung pada satu pemasok dan tidak memiliki safety stock yang cukup untuk menghadapi keterlambatan. Nah, di sini kita akan menganalisa studi kasus tadi. Kalau dianalisis dari materi yang tadi saya bawakan, masalah pada kedai kopi ini tidak hanya terjadi karena pemasok terlambat. Dari sisi sistem produksi, proses pelayanan tidak dapat berjalan karena bahan utama tidak tersedia. Dari sisi persediaan, stok yang terlalu rendah membuat kedai tidak memiliki cadangan untuk menghadapi gangguan. Apalagi yang tadi itu tiba-tiba terjadi gangguan dalam distribusi ya. Dari sisi just in time, konsep efisiensi diterapkan tanpa mempertimbangkan ketidakpastian dari pasokan. Padahal just in time membutuhkan pemasok yang konsisten dan informasi pengiriman yang jelas. Kemudian dari sisi manajemen, kedai menghadapi resiko hulu karena hanya bergantung pada satu pemasok. Selain itu terdapat resiko hilir karena pelanggan banyak yang merasa kecewa dan mulai berpindah ke kedai kopi lain atau pesaing. Jadi kesimpulannya adalah efisiensi tidak boleh hanya dimulai dari rendahnya stok. Efisiensi juga harus dilihat dari kemampuan perusahaannya untuk tetap melayani pelanggan secara konsisten. Nah, kemudian rekomendasi solusinya apa? Berdasarkan analisis tadi, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Yang pertama itu ada kedai perlu menetapkan safety stock untuk bahan yang paling penting, misalnya biji kopi, susu, dan juga kemasan. Safety stock tidak harus terlalu banyak, tapi cukup untuk menutup kebutuhan selama terjadi keterlambatan pengiriman. Kemudian yang kedua ada kedai perlu memiliki minimal 2 pemasok. Dengan begitu, jika pemasok utama terlambat atau mengalami masalah, kedai masih memiliki alternatif pemasok lain. Kemudian yang ketiga, kedai perlu menentukan pre-order point atau titik pemesanan ulang. Artinya pemesanan dilakukan sebelum stok betul-betul habis. Kemudian yang keempat ada penggunaan pencatatan stok digital yang penting supaya kondisi persediaan itu dapat dipantau secara cepat dan real time. Dan yang terakhir ada mengevaluasi pola permintaan. Kedai perlu melihat pola penjualan harian dan mingguan agar pembelian bahan lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan solusi-solusi ini, kedai dapat mengurangi risiko kehabisan bahan tanpa harus menyimpan stok berlebihan. Nah, oke, dari materi tadi, saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada audiens untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, oke, silahkan Muhammad Rafilut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafilot dengan NIM 2313033. Saya dari kelas SIB 6A. Di sini saya mau bertanya terkait bagaimana perusahaan dapat menerapkan just in time mengurangi biaya persediaan tanpa meningkatkan risiko kehabisan stok saat pemasok terlambat. Boleh diulang lagi Kak pertanyaannya? Nih saya pelan-pelan ya. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana perusahaan dapat menerapkan just in time untuk mengurangi biaya persediaan tanpa meningkatkan risiko kehabisan stok saat pemasok terlambat. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana perusahaan dapat menerapkan just in time untuk mengurangi biaya persediaan tanpa meningkatkan risiko kehabisan stok saat pemasok terlambat. Nah, jadi perusahaan itu bisa menerapkan just in time atau JIT tadi secara bertahap dengan tetap menyediakan safety stock untuk bahan baku yang paling penting atau yang paling sering digunakan.
Jadi perusahaan tidak perlu menyimpan semua barang dalam jumlah yang besar, tapi punya cadangan khusus yang jumlahnya itu cukup, tidak lebih, tidak kurang, untuk menghadapi keterlambatan pemasok. Selain itu, perusahaan juga perlu menentukan reorder point, yaitu batas minimum stok ketika pemesanan ulang betul-betul harus dilakukan. Jadi kalau misalnya ada 100, reorder point-nya itu bisa di 30 atau 40. Jadi kalau udah di 30 atau 40, sudah bisa dipesan lagi. Nah, jadi penerapan DIP juga harus didukung dengan komunikasi yang baik dengan pemasok tadi. Jadi informasi pengirimannya jelas serta pencatatan stok secara rutin. Jadi just in time tetap dapat menekan biaya penyimpanan, tetapi resiko stock out tetap dapat lebih dikendalikan daripada kalau tidak menerapkan konsep just in time tadi. Bagaimana, apakah sudah terjawab? Eh, jawabannya cukup memuaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya ada Andi Nazwa, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Andina Zuazalia dengan NIM 2313021 dari kelas SIB 6A. Jadi, saya punya pertanyaan, mengapa di versifikasi pemasok dan safety stock penting bagi perusahaan meskipun keduanya dapat menambah biaya operasional? Oke, tadi pertanyaannya mengapa diversifikasi pemasok dan safety stock penting bagi perusahaan meskipun keduanya dapat menambah biaya operasional, betul? Benar. Oke, jadi diversifikasi pemasok dan safety stock itu memang bisa menambah biaya ya. Misalnya biaya penyimpanan atau biaya mencari pemasok alternatif. Tapi biaya tersebut itu bisa dianggap sebagai bentuk bentuk perlindungan terhadap risiko yang lebih besar. Bahasa kasarnya itu investasi lah. Jika perusahaan hanya bergantung pada satu pemasok, maka ketika pemasok tersebut terlambat, mengalami gangguan produksi atau masalah distribusi, perusahaan bisa langsung mengalami kekurangan bahan baku. Akibatnya produksi berhenti, penjualan turun, dan pelanggan bisa berpindah ke pesaing. Nah, safety stock ini membantu perusahaan tetap melayani pelanggan dalam jangka pendek. Sedangkan diversifikasi pemasok memberi alternatif sumber bahan baku ketika pemasok utama itu bermasalah. Jadi keduanya penting untuk menjaga kelancaran operasional dan ketahanan rantai pasok. Bagaimana, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Pertanyaannya sudah cukup terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu sistem produksi itu membutuhkan persediaan agar proses operasional tetap dapat berjalan dengan lancar. Manajemen persediaan diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara biaya penyimpanan dan risiko kekurangan stok. Just in time ini dapat membantu perusahaan mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Tapi penerapannya memang harus didukung dengan pemasok yang andal, informasi yang akurat, dan pengelolaan risiko yang baik. Risiko rantai pasok dapat berasal dari pemasok, proses internal, maupun perubahan permintaan pasar. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyeimbangkan efisiensi dan ketahanan melalui safety stock, diversifikasi pemasok, komunikasi yang baik, serta pemanfaatan informasi secara tepat. Kemudian ini ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk materi-materi tadi. Di antara lain ada materi ini disusun dari materi pertemuan 3 dan pertemuan 11 dari mata kuliah Manajemen Operasi dan Rantai Pasok. Kemudian ada beberapa buku yang membahas tentang SCM atau Supply Chain Management. Nah, baik, jadi sekian presentasi dari saya. Jadi kesimpulan utama dari pembahasan ini adalah efisiensi itu bukan hanya tentang menekan biaya, tetapi juga tentang memastikan perusahaan tetap mampu beroperasi dan melayani pelanggan ketika menghadapi gangguan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan dan berpartisipasi dari presentasi saya hari ini.
Saya Ibrahim Arvini Mantoro, pamit. Terima kasih.